bagaimana menyusun sebuah khotbah, khususnya di dalam pelayanan keluarga atau pelayanan pastoral. Hari ini kita akan memasuki sebuah bentuk yang baru di dalam bagaimana menyusun sebuah khotbah, khususnya di dalam pelayanan keluarga atau pelayanan pastoral. Nah, rekan-rekan hamba Tuhan, tentu hal ini akan menjadi bagian yang sangat menarik karena pelayanan pastoral adalah bentuk bagian daripada khotbah itu sendiri. Seringkali kita kenal pelayanan pastoral dalam bentuk bimbingan, konseling yang diberikan oleh setiap para pemimpin agama Kristen, seperti pendeta atau juga kelompok ketua kelompok kecil. Di dalam hari ini kita akan mencoba membahas mengenai aspek-aspek penting di dalam pelayanan pastoral atau bentuk-bentuk di dalam pelayanan pastoral. Dari bentuk-bentuk pelayanan pastoral itulah kita akan mengaplikasikannya di dalam pelayanan khotbah. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini akan sangat menolong kita di dalam memahami pelayanan pastoral. Yang pertama adalah bimbingan rohani. Pemimpin agama atau pengkhotbah di dalam melakukan pelayanan pastoral tentu akan memberikan kepada kita seperti nasihat, panduan yang diajarkan oleh Alkitab guna untuk membantu berbagai tantangan hidup dan juga membuat berbagai keputusan sesuai dengan nilai moral kekristenan. Di dalam bimbingan rohani itulah kita dituntut untuk melandaskan setiap nasihat-nasihat itu di dalam Alkitab. Demikian juga dengan khotbah. Di tengah khotbah itulah bimbingan rohani, arahan, itu diberikan berdasarkan di dalam standar kekristenan atau Alkitabiah. Oleh sebab itu, dasar di dalam pelayanan pastoral khotbah adalah memberikan bimbingan rohani. Kedua, pelayanan pastoral itu berisi tentang bentuknya adalah konseling. Seringkali melibatkan konseling secara individu atau keluarga untuk membantu mengatasi berbagai masalah, konflik, perkawinan, hidup rumah tangga, dan juga permasalahan-permasalahan di dalam pekerjaan. Oleh sebab itu, di dalam kita menyampaikan khotbah, harus berbentuk pelayanan konseling. Di dalam pelayanan konseling itulah kita harus mengerti betul bagaimana permasalahan pribadi masing-masing jemaat. Di dalam sesi-sesi kita yang akan datang, kita akan juga akan membahas tentang connection. Bagaimana khotbah itu menyentuh konseling. Yang ketiga, kita melakukan kunjungan. Bagaimana khotbah itu bisa mengunjungi mereka satu persatu di dalam kehidupan jemaat yang ada. Kunjungan kepada orang sakit, kunjungan kepada orang yang lanjut usia, kunjungan di dalam memberi dukungan atau doa. Oleh sebab itu, di dalam ilustrasi-ilustrasi yang kita lakukan, seharusnya dan sewajarnya para pengkhotbah memikirkan juga untuk melihat, menggunakan hal-hal tersebut di dalam khotbah-khotbah mereka, terutama di dalam penerapan dan ilustrasi. Tidak perlu menyebutkan nama, tetapi perlu menyebutkan bagaimana emosi itu ada. Yang keempat, harus melakukan pembinaan atau bimbingan. Ini melibatkan bagaimana seorang pengkhotbah mengajar, memberi pengetahuan, pemahaman terhadap nilai-nilai kekristenan. Pengetahuan di dalam Alkitab perlu dilakukan. Konteksnya bagaimana?
pemahamannya bagaimana. Meskipun tidak terlalu sangat dalam, tetapi pengetahuan di dalam Alkitab harus ada. Di dalam pelayanan pastoral juga, kita harus membawa komunitas yang keenam agar mereka saling memperhatikan, saling mendukung satu sama yang lain. Dengan demikian, mereka memiliki hubungan yang kuat di tengah-tengah jemaat yang ada. Sebagai sumber di dalam gereja itu. Tentu yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, bentuk pastoralnya adalah pelayanan sakramen, seperti baptisan dan perjamuan kudus. Setiap minggu, seorang pengkhotbah harus bisa membawa mereka, jemaat yang ada itu, di dalam pelayanan sakramen. Bagaimana mereka lebih dekat kepada pribadi Kristus yang telah mati. Mereka harus lebih dekat dengan satu sama lain, seperti sakramen pernikahan. Mereka harus menyadari akan kehidupan dosanya. Itulah sakramen baptisan. Di dalam semua pelayanan yang ada, kita harus merancang dan memasukkan bentuk-bentuk itulah di dalam pendekatan khotbah yang ada. Sehingga pelayanan pastoral itu menjadi pelayanan yang benar-benar menyentuh, dan pelayanan khotbah adalah pelayanan holistik yang memperhatikan seluruh kehidupan jemaat, tetapi juga berupaya menyediakan dukungan kehidupan sesuai dengan iman Kristiani. Saya ingin mengulangi keenam faktor tersebut supaya ketika kita mulai menyusun kerangka khotbah, kita mulai paham dan tahu betul bahwa khotbah berisi tentang bimbingan rohani, tentang konseling, ada tanya dan jawab, bagaimana kita juga mengunjungi hati mereka di tengah khotbah, kita melakukan pembinaan, di dalam khotbah ada pelayanan sakramen, dan juga saling menguatkan komunitas yang ada. Sehingga pelayanan pastoral secara khususnya khotbah itu benar-benar diperhatikan oleh jemaat dan memberi dukungan untuk kehidupan iman mereka. Kiranya video yang pertama ini akan membawa kita pada sebuah kesadaran tentang pentingnya pelayanan khotbah di tengah pelayanan pastoral kita. Tuhan Yesus memberkati kita.